Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tiada kata yang paling antik, cantik, indah, megah dari untayan syairnya para pujangga kecuali mengucapkan puja kehadirat Allah Azza wa Jalla. Tiada lagu senandung rindu melebihi kembang gadis yang sedang dilanda penyakit rindu. Tiada suara selembut sutra berkilauan indahnya sang jejaka yang sedang dilanda penyakit asmara cinta. Alunan puja kepada sang pencipta diiringi gemericiknya sajian sang ilahi Rabbi yang bersifat Rahman dan Rahimnya, yang asih tidak pandang kasih, yang sayang tidak pandang sayang, semua dikasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh atau dengan sifat Rahman dan Rahimnya. Salawat beserta salam kepada baginda kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, insya Allah semuanya saya doakan dalam keadaan sehat semuanya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bu, makan segini itulah gara-garanya berpisah. Pak, seumur-umur pidato kakarek didampingin di kamar mandi. Dia kadang nanya dulu di kamar mandi gantengnya. Sama nih kawan rumah, kalau yang kata ayah, gitu. Ya, alhamdulillah. Atas kayaknya. Bundanya dari ngagetnya lah. Sini adik, sini. Kalau di sini. Sama Pak, biar mentalnya kuat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan ini kalau dalam tahun Hijriah adalah bulan Rabiul Awal. Di bulan Rabiul Awal sering terkenal dengan sebutan apa? Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal di bulan Rabiul Awal ini ada 3 peristiwa yang tidak kalah pentingnya. Apa itu peristiwanya? Yang pertama seperti yang kita peringati, yaitu Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Peristiwa yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah peristiwa hijrah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pas sampai ke kota Madinah tepat
tanggal 12 Rabiul Awal. Itu di tanggal yang sama dan bulan yang sama. Lalu kemudian peristiwa yang ketiga terjadi di tanggal yang sama dan bulan yang sama adalah wafatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal. Cuma bedanya tahunnya saja. Lalu kenapa yang diperingati itu hanya maulidnya? Secara logika kita, kalau diperingati maulidnya, maka akan terpaparkan Isra dan Isra pula. Akan terpaparkan hijrahnya dan akan terbahas pula tentang wafatnya. Karena adanya kelahiran, maka ada hijrah dan ada wafat. Maka yang akan dibahas sesuai dengan peringatannya adalah Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Pak. Bapak dipanggil. Beda dengan itu. Ustaz, lalu apa keistimewaan dilahirkannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tentu kita ingin tahu juga apa keistimewaannya sebelum kita tahu cara mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keistimewaan dilahirkannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Imam Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Laqas menyampaikan bahwa pernah terjadi dialog antara Nabiullah Daud dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dialognya? Nabi Daud bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, nikmat apa yang terkecil di sisimu ya Allah?" Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab pertanyaan Nabi Daud. "Wahai Daud, ketahuilah, nikmat yang terkecil di sisiku adalah keluar dan masuknya napas yang sekarang engkau rasakan." Jadi oksigen yang kita hirup lalu dikeluarkan menjadi karbon dioksida, itu adalah nikmat terkecil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sok cabutlah. Jadi keluar masuk nafas yang ada pada diri kita itu dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah nikmat yang terkecil. Padahal kalau kita tidak menghirup oksigen selama 5 menit, bagaimana kira-kira? Bisa, apalagi sampai 15 menit. Mungkin sampai tak bisa bernapas. Pindah rumah, betul. Lalu kemudian pertanyaan Nabi Daud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah yang Maha Pemberi nikmat, lalu nikmat apa yang terbesar di sisimu ya Allah?" Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Wahai Daud, ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya nikmat yang terbesar di sisiku adalah diciptakannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Masya Allah. Maka tidak heran ada hadis qudsi mengatakan, laulaka ya Muhammad lamma khalaqtal aflaq. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad,
maka tidak akan aku ciptakan alam semesta ini. Artinya apa? Berarti kita ada karena adanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena makhluk yang pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi belum dalam bentuk jasad, masih dalam bentuk nur. Mana buktinya? Oke, kita buktikan. Ketika Nabi Adam melakukan kesalahan di surga, memakan buah khaldi, lalu diturunkan oleh Allah ke alam dunia, dihukum oleh Allah ke alam dunia, Nabi Adam memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala berapa tahun tuh? 40 tahun. Nabi Adam itu memohon ampun kepada Allah karena memakan buah khaldi 40 tahun. Cuma bapak-bapak jangan salah itikan Nabi Adam berdosa. Tidak. Karena sifat yang wajib bagi Rasul itu definisinya adalah sesuatu yang tidak terpisah darinya. Sidik, tabligh, amanah, fatonah tidak akan terpisah dari baginda Rasulullah daripada para nabi dan rasul. Lalu apa pelajarannya? Nabi Adam diturunkan ke alam dunia. Kalau Nabi Adam tidak diturunkan ke alam dunia, adakah kita di sini? Tidak. Maka jangan salah itikat sekali-kali bahwa kepada para rasul itu bersalah, berdosa. Contoh seperti Nabi Muhammad ketika sholat asar atau sholat zuhur 2 rakaat, itu bukan kesalahan. Kalau kita salah itikat kepada Rasul mengatakan itu kesalahan, lalu apa pelajaran untuk kita? Kan kita ditegur atau imam ditegur ketika kurang rakaat. Itu sebenarnya adalah pelajaran untuk kita. Kembali lagi ke awal. 40 tahun Nabi Adam memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbana lantas kapan Allah mengampuni Nabi Adam? Kalimatnya seperti ini kata Nabi Adam. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, dengan nama kekasihmu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, dengan nama utusanmu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ampuni ya Allah dosaku. Karena begitu dengan perantaraan Nabi Muhammad SAW, maka dosa Nabi Adam diampuni. Apa kata Allah? Wahai Adam, dari mana engkau tahu ada Nabi Muhammad SAW? Dari mana engkau tahu ada Muhammad SAW? Apa kata Nabi Adam? Ya Allah, dulu ketika aku di surga, di tiang-tiang dan di apa namanya refleks gitu. Di situ ada tertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masuk logika kita bahwa Nabi Muhammad sudah terlebih dahulu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk nur. Lalu siapa yang diciptakan oleh Allah dalam bentuk jasad? Yaitu Nabi Adam alaihi salam. Kembali lagi kepada tadi, laulaka ya Muhammad lama khalaqal aflak. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, tidak akan aku ciptakan alam semesta ini. Kita tidak akan ada di sini kalau tidak ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham Bu? Paham Pak? Insya Allah. Kalau nggak paham juga kita. Tadi ningali foto dia ganteng, beda ini
aslinya lebih ganteng. Lebih ganteng aslinya kayaknya. Amin. Hanya katanya receh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas pertanyaannya, Ustaz, bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas dilahirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ustaz, bagaimana cara mengungkapkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Insya Allah saya akan menyampaikan 3. Yang pertama, kata pepatah Arab menyampaikan man ahabba syai'an aksar min dzikrihi. Barang siapa yang cinta kepada sesuatu maka akan sering disebut nama sesuatu tersebut. Betul, betul. Betul enggak? Betul. Ketika kita pengen mobil pasti nyebut itu, ya Allah, habis sholat nih berilah saya mobil Pajero 5 ya. Warna merah. Warna merah pula ya. Pokoknya kalau kita cinta terhadap sesuatu sudah barang tentu, sudah pasti sering menyebutnya. Contoh Kang Soleh waktu mendekati sang kekasihnya pasti sering disebut. Disebut kau usah benar. Kalau nggak disebut tak mungkin dia. Kalau nggak disebut berarti bohong rasa cinta. Sampai ke ngigor-ngigornya dia. Lalu bagaimana cara menyebut kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah dengan kalimat Muhammad, Muhammad, Muhammad? Apakah dengan seperti itu? Tentu tidak. Lewat apa? Lewat satu pintu. Apa pintunya? Sholawat. Sering-seringlah bersolawat. Bu, Pak, Insok. Saya memanggil dimulainya jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kalau tidak, oh ya kan kenapa? Bu, Pak, sholawat itu ibadah yang istimewa. Di mana letak keistimewaan? Yuk kita gali lagi. Saya bertanya kepada jamaah ini. Ketika Allah menyuruh kepada kita untuk bersolat, aqimis sholat. Wahai manusia-manusia, sholat. Wahai orang yang beriman, sholat. Apakah Allah sholat? Sholat. Di mana? Di diri urang. Lain kita mah. Apakah Allah nampak ruku sujud? Tidak. Ketika Allah menyuruh zakat kepada kita, apakah Allah zakat duluan? Tidak. Kalau Allah salat, kalau Allah zakat, kalau Allah puasa, apa bedanya dengan manusia? Padahal Allah bersifat mukhalafatul hawadisi, beda dengan segala yang baru, beda dengan yang diciptakannya, beda dengan makhluknya. Contoh, tukang teknisi ngadamel, teknisi membuat nih. Pertanyaan saya, apakah yang dibuat dengan yang dibuat sama atau tidak? Tidak. Boleh Ustaz kita cari yang sangat mirip. Ada seorang teknologiwan atau teknologiwati membuat robot. Kira-kira yang membuat dengan yang dibuat beda apa sama? Beda. Meskipun yang dibuat itu hanya mirip, pasti beda. Begitu juga Allah dengan kita beda. Jangan berharap, jangan berpikir bahwa Allah melihat dengan mata. Jangan berpikir Allah mendengar dengan telinga. Jangan berpikir Allah berbicara dengan mulut. Karena sesungguhnya Allah
berbicara, mendengar, melihat dengan sifatnya yang amal, dengan sifat yang sempurna. Artinya apa? Kalau kita berpikir Allah berzakat, Allah bersalat, Allah berpuasa, berarti kalau gitu Allah apa bedanya dengan makhluk. Tetapi istimewa untuk sholawat, Bu, Pak, Allah lebih duluan bersolawat. Mana buktinya? Coba kita lihat dalam surat Al-Ahzab. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah. Tuh, Allah duluan bersolawat. Istimewa ibadah sholat. Lalu disusul dengan siapa? Wa malaikatahu, malaikat-malaikatnya Allah. Yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi. Baru Allah menyuruh kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu. Disuruh lagi ayat sepi. Wahai orang-orang yang beriman yang mana? Iman kepada Allah, bahwa meyakini Allah itu ada, Allah itu Tuhan satu-satunya yang bisa disembah, Tuhan satu-satunya yang dapat dimintai pertolongan. Iman kepada siapa? Iman kepada malaikatnya Allah. Iman kepada siapa? Iman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, yusholluna 'alan nabi, maka silakan bersolawat kepada Nabi. Sebelum terakhir, mari kita bersolawat dulu. Setuju? Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Yuk sama-sama. Ya ketika dari bersih nyanyi iya semuanya kompak. Nah, apalagi kayak racun. Jadi tadi ada sholawat, aduh, dia jadi nuntuk kayak orang sakit ini. Semangat lah. Jadi perlu setuju. Saya ingin menyampaikan cara bersolawat biar masuk ke dalam hati. Begini Pak Bu, kalau ketika kita bersolawat, entah setelah sholat atau ketika kita tenang bersolawat kepada Nabi, masukkan ke dalam hati. Mintakan kepada Allah, ya Allah, kabulkanlah sholawat saya ini, ya Allah. Sampaikanlah sholawat saya kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian lanjut, ya Rasulullah, dengarkanlah ya Rasulullah, tolong dengarkanlah sholawat dari umatmu yang hina ini ya Rasulullah. Jadikanlah saya sebagai umatmu ya Rasulullah. Berilah syafaatnya nanti di akhirat kelak. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ketika bersolawat maksudnya seperti itu, tak akan terasa nanti. Entah jumlahnya sudah berapa atau air mata yang menetes.
Yuk bareng-bareng. Ya Nabi mudah-mudahan kita sebagai umat yang mendapat syafaat rumah di akhirat kelak. Apa? Karena kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, man ahabba Nabi alaihi salatu wassalam aktsara min salati alayya wa samaratul wusul ila syafaati wa sahabatihi fil jannah. Man barang siapa orangnya ahabba Nabi alaihi salatu wassalam yang mengaku cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsara min salati alayya, maka akan banyak-banyak membaca shalawat. Wa thamratuhu wusuli ila syafaatihi wa sahabatihi fil jannah. Adapun buahnya adalah mendapatkan syafaat dan menyertai beliau nanti di surga kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita tadi bersolawat lebih dari 2 kali. Padahal kita bersolawat 1 kali, Allah bersolawat kepada kita 10 kali. Tambah lagi. Sekali lagi. Tambah lagi. Tambah lagi boleh. Kata Allah, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaiha asra. Man barang siapa orang yang bersolawat orang tersebut kepadaku, bersolawat orang tersebut kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaiha asra, maka orang tersebut akan disolawati. Artinya Allah akan bersolawat kepada orang tersebut sebanyak 10 kali. Yang bersolawat Allah dari saudaraku, yang membahas yang langsung sholawat kepada kita Allah subhanahu wa ta'ala, bukan makhluk. Allah yang memberi nafas, Allah yang memberi kehidupan, bersolawat kepada kita, padahal kita cuma 1 kali bersolawat kepada Nabi. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita lanjutkan materinya. Tanda orang yang cinta yang pertama, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Itu perkataan Arab bahwa orang yang cinta kepada sesuatu maka akan sering menyebut sesuatu tersebut. Artinya kalau kita cinta kepada Nabi, tanda cinta yang pertama adalah kita sering bersolawat kepada Nabi. Yang kedua, tanda orang yang cinta kepada Nabi yaitu orang tersebut ingin berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun
hanya di dalam mimpi. Kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, lalu kita tidak pernah tersirat ingin jumpa dengan Nabi, maka cinta kita itu dipertanyakan. Contoh, ketika kita cinta kepada pasangan kita, sang suami cinta kepada istri, sang istri cinta kepada sang suami, apakah ingin berjumpa atau tidak? Pasti ingin berjumpa, walaupun di dalam mimpi. Bahkan diminta ketika di dalam mimpi, ya Allah, jumpakanlah saya dengan calon istriku di dalam mimpi. Kalau bapak-bapak cinta kepada istrinya, calon istri dulu, terus tak mau berjumpa, tidak berharap ingin berjumpa, maka cintanya perlu dipertanyakan. Jangan-jangan cintanya cinta palsu. Kang, maaf, nanti aja, nanti ada waktunya. Kang, nanti aja, itu aman tuh. Karena nanti ada materi yang perlu kita hayati, mencontoh bagi Rasulullah SAW dan dilanggar semuanya hikmah. Kalau kita cinta, kembali lagi, kalau kita cinta terhadap istri kita, kalau istri kita dulu pasti ingin berjumpa. Pasti itu. Pasti. Kalau kita tidak ingin berjumpa, berarti cintanya palsu. Perlu dipertanyakan. Begitu juga kalau saudaraku ini cinta kepada Nabi, pasti di dalam dirinya itu, ya Allah, jumpakan saya dengan baginda Rasulullah SAW, biarpun hanya sekedar di dalam mimpi. Dan sudah pasti orang yang cinta kepada Nabi akan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Amin. Dan akan menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi. Apa yang dilarang oleh Nabi? Segala bentuk dosa dilarang oleh baginda Rasulullah SAW. Kenapa? Karena jangan harap kita berjumpa dengan Rasul, wahai saudaraku, kalau kita masih bergelimangan dengan dosa, kalau kita masih bergelimangan dengan kemaksiatan. Karena jangankan kita melakukan kemaksiatan, kita melihat saja kepada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak nanggung-nanggung, 6 kenikmatan akan dicabut dari diri kita. Subhanallah. Apa itu? Yang pertama, kenikmatan berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW akan dicabut, akan dihijab diri kita. Tidak bisa memandang baginda Rasulullah SAW, tidak akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW. Jangankan syafaat, jangankan jumpa, mungkin di dalam mimpi itu tidak akan jumpa. Jadi mungkin inilah jawaban kita. Kenapa diri kita tak pernah berjumpa di dalam mimpi dengan baginda Rasulullah SAW? Mungkin karena terlalu banyak dosa yang kita lakukan. Astagfirullah. Yang kedua, kalau kita memandang yang diharamkan oleh
Rasul yang diharamkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan dicabut rasa nikmat di dalam beribadah. Padahal di dalam beribadah itu banyak kenikmatannya. Ketika sholat ada kenikmatan tersendiri, ketika berzakat ada kenikmatan tersendiri, ketika zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah ada kenikmatan tersendiri. Dan kenikmatan itu tidak bisa kita lukiskan, kita tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata, hanya hati kita yang bisa merasakannya. Lantas kenapa diri kita tidak bisa menikmati ketika beribadah, ketika sholat yang kebayang duit saja, ketika berzikir yang kebayang sang kekasih saja? Jangan-jangan pandangan kita tidak dijaga, atau malah justru anggota tubuh kita yang melakukan dosa. Yang ketiga, kalau kita memandang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, man asallahu fi jawarihi kharaja min aqli syai'un la yarja ilaihi abada. Siapa yang bermaksiat dengan anggota tubuhnya, maka akan dicabut dari akalnya. Kecerdasan kita akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. La yarja ilaihi abada, tidak akan dikembalikan selama-lamanya selagi tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yu'ikhat wa nasr. Hajat kita, keinginan kita akan ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar ketika kita setelah sholat, ya Allah ya Rabbi, jadikanlah anak saya sebagai anak yang sholat ya Allah. Rupanya anak kita masih lupa, masih nakal. Bisa terjadi bahwa kita melanggar apa yang dilarang oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau kita punya keinginan, ya Allah, usahaku lancarkan ya Allah, majukan usahaku, berkahi usahaku, tetapi tidak kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penyakitnya. Bisa jadi kita ini kebanyakan dosa, termasuk yang bicaranya sendiri, termasuk juga yang mendengarkan, Pak Ustaz. Mudah-mudahan kita terlindung dari hal tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Allah. Cukup 4 lagi tahun depan. Karena ini bapak-bapak tidak terasa udah 40 menit. Padahal kalau saya ceramah di luar 60 menit. Jauh kali. 30 menit selesai. Kita sesuaikan. Kalau 20 menit lagi habiskan, setuju kita? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tanda cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita cinta kepada Rasul, pasti ada keinginan ingin jumpa walaupun hanya di dalam mimpi. Ya, temanya bukan dengan Maulidul Rasul kita tingkatkan keimanan dan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, terakhir, orang yang cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasti mengikuti suri tauladan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa?
Karena di dalam diri Rasul ada suri tauladan yang perlu kita contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Cinta Rasul. Terlalu menghayati. Hayati. Jadi orang yang cinta kepada Rasul pasti meneladani akhlaknya. Akhlak Rasul itu sangat luar biasa, Bapak. Minum dulu, silakan. Rasul itu pemaaf, dan kalau ada orang yang sakit hati kepada Rasul, silahkan untuk dibahas kepada Rasul. Ada sebuah kisah ketika baginda Rasulullah SAW di penghujung hayat, ketika lagi sakit berat nih Pak, Rasul menyuruh Bilal, wahai Bilal, panggillah kaum muslimin dan sahabat-sahabat, masuklah ke dalam masjid. Maka Bilal mengumumkan, wahai sahabat, wahai kaum muslimin, ayo kita ke masjid. Rasul mau khutbah, Rasul mau ceramah. Sudah kumpul jamaah, maka Rasul naik ke mimbar, mimbarnya tinggi. Wahai saudara-saudaraku, kalau bahasa Indonesia seperti ini, usiaku tidak akan lama lagi, wahai saudaraku. Aku mau bertanya, wahai saudaraku, sahabatku, aku ini Rasul macam apa menurut kalian? Maka para sahabat menjawab, wahai Rasul, engkau adalah utusan Allah yang mulia, engkau yang telah menyampaikan semua risalah kepada kami, engkau bagaikan bapa yang penyayang bagi kami, bagai saudara yang lemah lembut dan baik hati bagi kami. Alhamdulillah kalau seperti itu. Wahai sahabatku, demi Allah, demi aku atas kalian, seandainya pada saat ini ada yang terzalimi atas perbuatanku, maka silahkan balas kepadaku saat ini juga. Satu kali tak ada yang menjawab. Lalu yang kedua kali tak ada yang menjawab. Kalimat tersebut diulangi sampai 3 kali. Wahai saudaraku, sahabatku, kalau ada yang terzalimi dengan aku, sama aku yang tidak disengaja, maka silahkan kalian berdiri, angkat tangan, maju ke depan. Tiba-tiba ada seorang laki-laki dari belakang sana berdiri. Ya Rasul, saya yang pernah didolimi sama engkau, silakan maju. Maka maju. Namanya Ukasa, preman ketika belum masuk Islam. Apa gerangan Ukasa? Ya Rasul, ketika kita perang Badar, kita sejajar kuda kita. Ketika engkau mau mencambuk kudamu, maka cambuk itu kena kepada diri saya, ya Rasul. Dan kalau engkau tidak 3 kali menyebutkan hal tersebut, saya tidak akan maju, ya Rasul. Demi ayah dan ibuku, karena engkau menyebutkan sampai 3 kali, maka aku maju ke depan. Apa kata Rasul kepada Bilal? Wahai Bilal, ambil cambuk yang ada di dinding rumah, di rumah Fatimah. Maka Bilal ke rumah Fatimah. Assalamualaikum. Fatimah, ambil cambukku. Fatimah bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, mau diapakan cambuk ini? Hari ini bukan waktu berperang, wahai Bilal. Apa yang akan dilakukan oleh ayahku, Bilal? Maka Bilal menjawab, wahai Fatimah, engkau tahu sifat kemuliaan ayahmu. Cambuk ini akan diberikan kepada orang lain. Siapa yang telah terzalimi, maka silakan dibalas kepada baginda Rasulullah. Kalau begitu, wahai Bilal,
akulah yang jadi gantinya untuk dicambuk. Sampaikan kepada orang tersebut, kalau dia mencambuk aku, maka sesungguhnya telah mencambuk baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Bilal, wahai Fatimah, itu urusan baginda Rasulullah, engkau diamlah di rumah. Maka Bilal masuk ke dalam masjid. Ya Rasulullah, ini cambuknya. Setelah diterima oleh Rasul, maka cambuk itu dikasihkan kepada Ukasha. Ukasha, silakan cambuk aku, karena engkau dulu merasa tercambuk dengan aku. Sebelum Ukasha melakukan hal tersebut, Abu Bakar berdiri. Wahai Ukasha, demi Allah dan demi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan cambuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cambuklah aku sebagai penggantinya, karena sesungguhnya dari para sahabat yang beriman adalah aku yang pertama. Kalau engkau mencambuk aku, sama dengan mencambuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu mulianya? Wahai Abu Bakar, duduklah engkau Abu Bakar, ini urusanku dengan Ukasha. Selesai Abu Bakar, berdirilah Umar bin Khattab, singanya para sahabat. Wahai Ukasha, cambuklah aku. Sesungguhnya dulu ketika aku belum masuk Islam ingin membinasakan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekarang ini tidak ada yang boleh menyentuh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sakit seperti ini. Lalu apa kata baginda Rasulullah? Wahai Umar, Allah tahu derajat kemuliaanmu. Duduklah, ini urusanku dengan Ukasha. Ganti berdiri Sayyidina Ali. Wahai Ukasha, cambuk aku. Jangan tanggung-tanggung 100 kali. Kalau engkau mau mencambuk Rasul 1 kali, cambuklah aku 100 kali, wahai Ukasha. Aku yang selalu bersamaan dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap harinya, maka cambuklah aku. Apa kata baginda Rasul kepada Sayyidina Ali? Wahai Ali, duduklah. Begitu mulianya baginda Rasul. Ini urusanku dengan Ukasha. Selesai Sayyidina Ali, berdirilah anak 2 cucu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Hasan dan Husain. Wahai paman, jangan kau cambuk kakekku, wahai paman, karena sesungguhnya aku adalah cucu kesayangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau engkau mencambuk aku, maka sama dengan mencambuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lakukan kepada kakekku, lakukanlah kepadaku, berapapun kamu maunya. Apa kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Wahai cucu buah hatiku, duduklah, ini urusan paman dengan kakek. Maka majulah Ukasha dengan membawa cambuk. Dengan lantangnya Ukasha ngomong kepada baginda Rasulullah, ya Rasul, bagaimana aku mau mencambuk sedangkan engkau ada di atas mimbar? Turunlah wahai Rasul. Orang yang ada di situ geram, panas, emosi. Turunlah Rasul, karena cambuk ini tidak akan nyampe ke atas. Dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemas, Rasul turun. Setelah di hadapan Ukasha, masih ada juga permintaan. Ya Rasul, ketika cambukmu mengenai aku, dulu badanku terbuka, tidak ada baju sehelai pun. Maka sekarang pun ingin aku mencambukmu dalam keadaan tidak memakai baju. Kalau kita, Allah A'lam.
Tapi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Ukasah, nih aku buka bajumu. Maka dibuka baju oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlihatlah kulit yang indah. Tidak tahan lagi Ukasah melihat kulit baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak kuat lagi melihat kulit baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cambuk itu dilempar jauh-jauhnya, kemudian dirangkul serat-eratnya. Ya Rasul, tidak mungkin aku menyakitimu, wahai Rasul. Sesungguhnya aku ingin berpelukan denganmu tanpa sehelai kain pun. Artinya apa? Butuh kecintaan Ukasah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas kalau kita cinta kepada Nabi, apa yang telah kita lakukan? Sholawat sehari semalam merupakan kewajiban ketika dalam sholat. Pernahkah kita mengususkan bersolat kepada Nabi? Pernahkah kita meneladani baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang benar-benar terasa ke dalam dada kita? Ukasah melakukan hal seperti itu karena kecintaannya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa kata Ukasah? Ya Rasul, sesungguhnya dirimu adalah manusia yang akan selamat dari siksa api neraka. Maka aku ingin dengan engkau masuk ke dalam surga. Apa kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Wahai saudaraku kaum muslimin, ketahuilah, kalau ingin melihat sahabat yang ingin berdampingan di surga dengan aku, maka lihatlah sahabat ini, Ukasah. Sekali lagi, lantas kalau kita cinta kepada Nabi, apa yang telah kita lakukan? Astaghfirullah. Kesimpulannya, yuk, kalau kita cinta kepada Nabi, yang pertama paling tidak sholawat jangan dilewat, harus dijaga. Yang kedua, mulai malam ini, yuk kita sama-sama, termasuk yang ngomongnya sendiri,
kita tanamkan di dalam hati. Kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, jumpakan kami dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, mudah-mudahan kami yang ada di sini terkhusus mendapatkan syafaat uzma nanti di akhirat kelak. Ya Allah, jumpakanlah kami walaupun hanya sekedar di dalam mimpi. Karena alamat orang yang selamat itu, Pak, orang yang selamat dari siksa kubur, dari api neraka, dari pertanyaan malaikat-malaikat munkar dan nakir, ketika kita bermimpi dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kalau kita bermimpi dengan Rasul, insya Allah kita termasuk orang yang soleh. Amin. Terakhir yang ketiga, kalau kita termasuk orang yang cinta kepada Nabi, yuk kita teladani baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak ini yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ibarat kata pepatah orang Sunda, orang tua dulu pernah menyampaikan, lain kita naik ke monyet, lain kita ngojek ke lari. Kalau di bahasa Indonesia kan, bukan menyuruh naik ke monyet, bukan menyuruh renang ke itik. Karena monyet itu tidak diajarkan naik, insya Allah dia sudah pandai naik. Itik itu tidak payah kita mengajari renang, karena begitu keluar ditaruh di air dia sudah langsung pandai berenang. Artinya apa yang saya sampaikan hanyalah nasihat untuk diri saya sendiri. Insya Allah jamaah yang ada di sini adalah jamaah yang soleh dan solehah. Kenapa begitu? Karena ini luar biasa menahan diri, Pak. Malam ini sebenarnya ada artis yang datang ke berlawan. Betul. Karena kita menahan diri, menahan hawa nafsu, ingin menyertai Rasulullah di dalam surga, maka kita mengikuti perwira ini, kita mengikuti pengajian ini. Makanya saya menyampaikan mudah-mudahan kita termasuk orang yang soleh. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita tutup dengan doa. Ya, sekalian kami mengundang. Betul mumpung ingat besok di Masjid Nurul Hijrah ada maulid juga, insya Allah yang mengisi kalau ini yang mengisi keturunan Nabi Al Habib Muhammad Haidar Shahab. Kalau Habib ini biasanya keturunan Nabi, meskipun memang sekarang banyak perdebatan. Intinya kalau orang itu soleh, orang itu dalam perbuatannya itu lurus, tidak masalah kita senangi, tidak masalah kita cintai. Karena dalam cinta itu tidak ada dalil. Kenapa tidak ada dalil? Ketika kita mencintai istri, apakah perlu dalil? Tidak. Maka cinta itu tidak ada dalil. Kita cinta kepada baginda Rasulullah, kita cinta kepada para habaib keturunan Nabi, maka tidak perlu pakai dalil. Jadi insya Allah Al Habib Muhammad Haidar Shahab malam besok di Masjid Nurul Hijrah kami mengundang sekaligus. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya
والصغار ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والبركة والصحة والسلامة وهداية على هذه الجماعة يا مجيب السائلين اللهم افتح لنا أبواب الرحمة وأبواب النعمة وأبواب القوة وأبواب السلامة وأبواب الهداية وأبواب التوفيق وأبواب الرزق خصوصا يا الله على هذه الجماعة مولد الرسول يا مجيب السائلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقوام الطريق والسلام عليكم